banyak sekali hoax, banyak sekali ujaran kebencian menyebar cepat di media sosial, khususnya kebanyakan dari kalangan anak muda begitu. Lantas strategi apa yang dihadirkan dari Forum Kerukunan Umat Beragama ini yang bisa dilakukan untuk melawan narasi-narasi negatif ini dan melibatkan generasi muda sebagai agen perdamaian, Pak Haji Malingkai? Baik Mbak, terima kasih. Sekarang kan dunianya dunia digital ini, Benar. jadi media sosial. Bahkan media sosial itu bisa mengakselerasi benturan konflik. Yeah. Jadi seringkali persoalan kecil itu bisa menjadi eskalasi, bisa menjadi benturan besar, konflik besar, karena dipicu salah satunya adalah media sosial. Dan inilah mungkin juga yang menjadi pemicu kenapa demonstrasi 2908 itu memang cenderung melebar kemana-mana, seolah-olah itu kayak paduan suara, terjadi di titik A, titik B dan seterusnya, terjadi di Makassar, di Jakarta, di Jogja dan seterusnya. Karena itu salah satunya adalah dipicu oleh media sosial. Nah, media sosial ini memang sekarang kita menjadi sasaran media untuk melakukan propaganda, provokasi, gerakan-gerakan intoleran juga itu banyak di media sosial. Provokasi agar masyarakat tidak percaya pemerintah, agar masyarakat tidak percaya aparat, itu juga dilakukan banyak sekali di media sosial. Karena memang sangat mudah membuat akun-akun bukan akun palsu, karena memang ada yang menggerakkan. Jadi bagaimana seorang buzzer misalnya memiliki puluhan sampai ratusan akun dan hanya dikontrol dari sebuah tab, hanya dikontrol dari sebuah laptop misalnya, satu kali share bisa langsung tersebar ke akun-akun yang ada. Itu kondisinya. Tapi hal positifnya itu juga menjadi media untuk melakukan kampanye dan narasi positif. Inilah yang seharusnya mungkin yang terutama tokoh agama, tokoh pemuda, generasi Z yang memang adaptif dengan perubahan ini untuk masuk ke wilayah ini. Jadi lakukanlah kampanye-kampanye, sebarkan narasi-narasi positif di media sosial. Jangan ikut menjadi penyimak. Ada istilahnya saring dulu sebelum sharing. Nah, ini harus dilakukan, karena kalau hanya sekedar sharing, jangan-jangan informasinya itu tidak benar, hoax. Apalagi kalau sudah arahnya adalah ujaran kebencian. Hati-hati kalau ujaran kebencian ini, hal-hal yang sangat mendasar itu bisa memprovokasi orang. Nah, ini yang sering terjadi. Sehingga kami dari Forum Kerukunan Beragama terus melakukan upaya-upaya bukan dalam hal menghilangkan, tapi minimal kita menjadi bagian positif dari perubahan yang tidak mungkin bisa kita hindari. Beberapa hal yang sudah kita lakukan dari Forum FKUB ini, misalnya kita melakukan literasi digital. Bagaimana memberikan pemahaman kritis agar generasi muda mampu memilah informasi yang benar. Itu tadi prinsipnya, saring dulu sebelum sharing. Nah, kita pilih-pilih dulu, ini informasinya benar nggak ini? Dalam bahasa agama juga itu jelas itu. Ada ayat yang menyatakan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada seseorang yang datang membawa sebuah informasi, apa bahasa agamanya? Fatabayyanu, tabayun dulu. Verifikasi dulu lah, validasi dulu, betul nggak itu infonya? Jangan-jangan hoax, jangan-jangan provokator dan seterusnya. Yang berikutnya, kami juga melakukan namanya kampanye positif di media sosial. Kalau kita lihat hari ini FKUB itu alhamdulillah aktif menyebarkan kampanye-kampanye dan narasi-narasi positif. Kontennya itu konten perdamaian, toleransi dan kerukunan dengan bahasa anak muda, dengan bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami juga pernah melakukan namanya workshop konten kreator.
Jadi Iya. kami kumpulkan anak-anak muda ini untuk diberikan misalnya pengetahuan bagaimana membuat sebuah konten, kemudian mereka menyebarkan di media sosial. Dan yang kami libatkan ini adalah anak-anak muda yang setiap minggunya ada di rumah-rumah ibadah. Mereka adalah pengelola rumah ibadah, Iya. mereka adalah orang-orang yang menentukan atau orang-orang yang hadir di rumah-rumah ibadah itu. Sehingga belum lagi generasi Z, kami juga sudah melakukan edukasi kepada mereka untuk melakukan kampanye-kampanye perdamaian dan narasi positif. Yang menjadi catatan penting dalam konteks media sosial ini, Mbak, Iya. bahwa seringkali ini kan harus adaptif ya, harus memang paham dengan dunianya. Jadi kalau di media sosial itu kan ada namanya algoritma. Iya. Nah, algoritma ini yang harus dipelajari, dipahami. Kemudian bagaimana misalnya ini orang-orang baik di dunia apa namanya ini, di dunia nyata itu tampil di menampakkan diri di dunia dunia digital, Iya. di dunia dunia media sosial. Karena kalau kita bicara misalnya pembinaan umat dan apa yang dilakukan upaya-upaya kita ini, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat, itu sangat luar biasa. Iya. Tapi seringkali kalau kita masuk di media sosial, itu hampir-hampir tertutupi dengan konten-konten ya bau-bau provokasi, konten hoax, ujaran kebencian, joget-joget lah. Oke. Misalnya hanya sekedar untuk mengejar FYP dan seterusnya. Itu Iya. kan perlu, saya pikir perlu sampai misalnya harus menghalalkan segala cara. Seorang yang harusnya pakainya tertutup diumbarlah apa ya auratnya apa segala macam. Ini kan perlu, saya pikir perlu mendapatkan edukasi, perlu mendapatkan siraman rohani Iya. supaya kita ini tetap melakukan atau mengungkapkan ekspresi kita, tapi masih dalam batas batas kewajaran.